Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudara semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saung PRW untuk melakukan kajian kita, ngaji bareng kita, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah tuntaskan ngaji bareng kita sampai surat Al-Baqarah ayat 230. Insya Allah pada perjumpaan kali ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 231 sampai 233 insya Allah. Dan terima kasih kepada Anda semua yang telah setia mengikuti channel ini, dan yang mungkin baru bergabung, Anda mohon meluangkan waktu untuk bisa menelusuri kajian kita dari awal sehingga bisa bersambung materinya, dan semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita kaji mendatangkan petunjuk, mendatangkan hidayah buat kita semua. Hadirin sekalian, terima kasih, dan mari sama-sama kita ikuti kajian untuk kali ini ya, kesempatan kali ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 231 sampai 233. Materinya adalah tentang bagaimana prosedur setelah masa iddah, dan pada ayat 233 bicara tentang soal 2 tahun masa menyusui bayi bagi ibu yang melahirkan. Hadirin sekalian, kita mulai seperti biasa. Anda bisa mengikuti ya, bisa menyimak atau mengikuti bacaan dari ayat yang akan kita bahas ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsa wa la tattakhizu ayatillahi huzwa wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna aw azwajahunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mithlu dzalik fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum iza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima taf'aluna basir. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, seperti biasa kita lanjutkan kajian bahasanya. Untuk sebelumnya kita akan mengkaji maknanya. Kita mulai dari ayat 231. Wa iza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Iza ini huruf syarat ya. Berarti syaratnya adalah talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna. Syaratnya berbentuk jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il madi, dhamir antum, kemudian an-nisaa sebagai maf'ulnya. Kemudian fabalagna ajalahunna. Balagna asal katanya balagho ya, baligh. Balagna berarti fi'il madi, dhamir hunna, hunnanya kembali kepada an-nisaa. Kemudian ajalahunna, ajala menjadi maf'ulnya. Ajalahunna ini idhofah ya. Ketika ada istilah ajala atau ajal ya, mungkin kita suka dengarnya itu ketika ada orang meninggal, ajalnya sudah sampai kan gitu ya. Nah, pada istilah ini ya, pada istilah kalam ini, ajal itu adalah masa menunggu ya. Artinya kalau orang sudah sampai ajalnya, berarti masa menunggunya di dunia
atau masa hidupnya di dunia sudah habis, sudah sampai ajalnya, kontraknya sudah habis, dia meninggal. Tapi kalau berkaitan dengan talak ini masa menunggu saat terjadi perceraian. Kemudian tadi ada syarat, sekarang ada jawab syaratnya ya. Jawab syaratnya adalah ini fa jawab ya. Amsikuhunna bima'rufin au sarrihuhunna bima'rufin ya. Amsik itu fi'il amr, amsik, amsika, amsiku, amsikuhunna berarti domir antum, hunnanya menjadi maf'ul ya. Kemudian bima'rufin bi huruf jar, ma'rufinnya majrur ya. Jadi ini muta'alliq kepada amsiku. Kemudian au sarrihuhunna bima'rufin sama ya. Sarrihu juga fil amr, sarrih, sarriha, sarrihu ini fil amr domir antum, hunnanya menjadi maf'ul. Kemudian kalau tadi ada fil amr, kemudian ada fi'il nahi ya. Di sini wala tumsikuhunna diraran litaqtadu. Ini lamnya lam nahi, berarti ada larangan ya. Ini fi'ilnya fi'il nahi, jadi fi'il larangan. Tumsikuhunna ya. Tumsikuhunna ini fi'il mudhari ya, berkaitan dengan fi'il nahi ya, harusnya tumsikuna, tapi karena menjadi fi'il nahi jadi dia tumsiku ya. Domir antum hunnanya maf'ul. Kemudian diraran itu menjadi maf'ul yang kedua ya, ada baris fathah statusnya mansub ya, jadi menjadi maf'ul yang kedua. Atau istilahnya di sini adalah istilahnya maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak itu karena dia dari masdarnya ya. Kemudian di ta'tadu li-nya itu huruf ya, dia menjazamkan fi'il apa namanya? Fi'il mudhari ya. Ta'tadu harusnya ta'taduna ya, tapi ini jadi li ta'tadu ya. Kemudian wa may yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Man-nya ini man syarat. Kenapa man syarat? Karena ini yaf'al. Yaf'al itu kalau dia harusnya yaf'alu karena dia menjadi syarat, maka dia menjadi nasab ya. Apa menjadi jazam ya. Barisnya mati terakhir ya. Wa may yaf'al. Ini man-nya man syarat, ini syaratnya ya, yaf'al zalika. Kemudian fa ini jawab syarat, apa huruf syarat jawabnya fa jawab ya. Jawabannya adalah qad zalama nafsahu ya. Zalama fi'il madi domir huwa, kemudian nafsahu nafsan ya atau nafsun ini menjadi maf'ulnya ya. Kemudian wala tattakhizu ayatillahi huzwa. Ini juga lamnya lam nahi, ini menjadi fi'il nahi ya. Harusnya tattakhizuna karena dia menjadi fi'il nahi, jadi tattakhizu. Wala tattakhizu fa'ilnya antum. Kemudian ayati itu menjadi maf'ul ya. Ayatillahi itu idhofah ya. Ayati ini maf'ul barisnya kasroh, statusnya mansub. Ingat untuk jamak muannats salim, maka dia mansub atau majrur sama dia pakai kasroh ya. Jadi ayati. Kemudian huzwan ini barisnya fathah, statusnya mansub. Ini menjadi maf'ul yang kedua ya. Jadi kalau tadi ayatillah itu maf'ul yang pertama, huzwan itu menjadi maf'ul yang kedua. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi ada fi'il nahi, sekarang ada fi'il amr ya. Uzkur, uzkuro, uzkuru gitu ya. Ini nomornya antum karena ada waw jadi wazkuru ya. Harusnya uzkur, uzkuro, uzkuru karena ada waw jadi wazkuru. Ini fi'il fa'ilnya antum, fi'ilnya amr ya. Kemudian ni'matallahi, nikmata barisnya fathah statusnya mansub, dia menjadi maf'ul. Ni'matallahinya idhofah. Alaikum huruf jar dan majrur ya, di muta'alliq menerangkan kepada nikmatallahi. Kemudian ada wa di sini, wa itu huruf ataf ya, wa ataf istilahnya. Nah, berarti yang berikutnya adalah maktuf kepada isim yang ada di depannya. Karena ini isim, maknya itu isim, maka yang isim yang di depannya adalah nikmatallahi. Jadi dia mengikuti pada isim yang di depannya. Nah, kalau isim yang di depan itu menjadi maf'ul, maka dia isim yang ini juga menjadi maf'ul. Nah, kemudian tapi mak ini adalah bentuknya adalah isim mausul. Ya, mak itu artinya apa kan gitu ya. Nah, maka dia perlu dijelaskan oleh jumlah silah. Jumlah silahnya adalah anzala alaikum minal kitabi wal hikmati. Nah, itu. Nah, ini jumlah silahnya berbentuk jumlah fi'liyah. Ini diawali dengan fi'il madi,
anzala, kemudian fa'ilnya huwa, alaikumnya jar dan majrur ya, muta'alliq kepada anzala, kemudian minal kitabi wal hikmati, min huruf jar, al kitabi majrur, al hikmati juga majrur. Nah, al hikmati ini ada waw ataf di sini, karena dia isim, dia ikut kepada isim yang terdekat di sini ya. Jadi al kitabi wal hikmati ya, sama-sama majrur ya. Nah, kemudian minal kitabi wal hikmati adalah maf'ul dari anzala. Kemudian yaizukum bihi ya. Yaizukum itu asal katanya wa'aza yaizu ya. Wa'aza yaizukum. Wa'aza itu fa'ilnya huwa, kumnya menjadi maf'ul ya. Bihi huruf jar dan majrur, dia muta'alliq kepada yaizu. Kemudian wattaqullaha, wattaqu ini ittaqu ya. Ittaqu ini fi'il amr ya, dhamir antum. Dan dia ini ada wawunya, jadi wawunya ataf ya, atau dia mengikuti pada fiil yang di depannya. Kalau isim dengan isim, kalau fiil dengan fiil. Nah, kebetulan di sini adalah fiil amr, maka fiil amr yang terdekat adalah wazkuru ni'matallahi alaikum. Kemudian wattaqullaha juga fiil amr, jadi wattaqullaha ikut fiil amr sebelumnya ya. Allahnya baris fathah status mansub, dia menjadi maf'ul. Kemudian wa'lamu juga sama ya, fi'il amr dhamir antum, dia juga mengikuti pada fi'il amr sebelumnya, yaitu wazkuru dan wattaqu ya. Kemudian annallaha bikulli syai'in alim, ini menjadi maf'ul, tapi maf'ulnya berbentuk jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan isim yaitu Allah ya. Nah, ketentuannya kalau ada anak itu dia menasabkan isim dan merofakkan khabar. Nah, di sini ada isim yang dinasabkan yaitu Allah, maka dia menjadi isim anak atau mubtada'nya. Kemudian alimun barisnya dhamma statusnya marfu, maka dia menjadi khobarnya ya. Jadi annallaha alimun bikulli syai'in. Jadi ini mubtada'nya, ini khobarnya ya, alimun bikulli syai'in, keterangan tambahan ya, muta'alliq. Nah, hadirin sekalian, walaupun ketentuan bahasanya adalah tansibul isma wa tarful khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi anallaha alimun, tapi tetap saja waktu membaca jangan Allah alimun, tapi bacanya tetap sesuai dengan teks yang tertulis, yaitu anallaha bikulli syai'in alimun. Tapi kalau untuk pemaknaan anallaha alimun bikulli syai'in. Berikutnya ayat 232, wa iza talaqtum nisaa fabalagna ajalahunna. Ini sama ya, syarat yang seperti diungkapkan di ayat yang di atas, ayat 231 ya. Nah, cuma mungkin jawabannya nanti beda ya. Nah, jawabannya adalah fala ta'buduhunna ayyankihna azwajahunna. Ini jawabnya dalam bentuk ini fa-nya fa jawab, jawabannya dalam bentuk fi'il nahi ya, yaitu la. La ini la nahi ya. Kemudian ta'duluhunna, harusnya ta'duluna hunna, tapi karena Anda menjadi fi'il nahi, ta'duluhunna, nunnya dibuang ya. Nah, ini antum fa'ilnya, kemudian hunnanya menjadi maf'ulnya. Kemudian an yankihna azwajahunna ya. Ini an itu huruf sambung ya, huruf sambung, dia menyambungkan antara dua fi'il di sini ya, ta'duluhunna dan yankihna. Nah, di sini yankihna itu domirnya hunna ya, fa'ilnya hunna. Kemudian azwajan ya, azwajan hunna ya, azwajahunna itu idhofah dan dia menjadi maf'ul dari yankihna. Jadi fa'ilnya hunna, yankihna ya, ini fi'ilnya azwajahunna itu maf'ulnya. Berikutnya ada lagi syaratnya ya, iza taradau bainakum bil ma'ruf ya. Iza ini huruf syarat, taradau bainahum bil ma'ruf. Taradauna ya harusnya, tapi ini karena dia menjadi apa namanya? Syarat ya, maka fiilnya jadi di apa namanya? Dijazamkan jadi taradau. Kemudian domirnya antum ya. Ini bainahum bil ma'rufi ya. Ini bainahum ya, bainahum baina itu
baina dan hum menjadi idhofah ya. Kemudian bil ma'ruf sama ya, bi-nya huruf jar, al ma'ruf bi majrur. Jadi ini mutalik kepada taradau ya. Ini juga sama, bainahum juga mutalik kepada taradau. Nah, hadirin sekalian, ini ada syarat yang di belakang ya. Kalau misalnya kita kembali ke tengah lagi, ini pertama wa iza talaqtum nisaa fa balagna ajalahunna, itu syarat yang pertama. Kemudian ada lagi syarat yang kedua, yaitu iza taradau bainahum bil ma'ruf. Nah, baru jawab syaratnya, yaitu fala ta'dulukunna ayyantihna azwajakunna. Jadi ada syarat yang pertama, kemudian ada jawab syarat, kemudian ada syarat yang kedua. Nah, ini sebetulnya syarat yang pertama dan syarat yang kedua, situasinya sudah memenuhi, baru ada jawab syaratnya ya. Jadi apa namanya, sudah syaratnya ada dua ya, tapi dipisahkan oleh syarat yang pertama dan syarat yang kedua ya. Kemudian zalika yu'azu bihi man kana minkum billahi wal yaumil akhir ya. Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi zalika ini isim isyarah, itu menjadi kata tunjuk ya, jadi mubtada. Kemudian yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal akhir, itu menjadi khobarnya ya. Nah, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu ada yu'azu bihi. Yu'azu dari kata wa'aza yaizu, jadi yu'azu. Nah, ini berarti menjadi fi'il mudhari majhul ya. Nah, ingat ada istilah mau'izoh ya, gitu ya. Mau'izoh itu nasihat, pesan, pelajaran. Jadi dari kata wa'aza yaizu, ini mudhari majhulnya yu'azu. Yu'azu bihi man. Nah, ini ya, jadi man-nya itu menjadi naibul fa'il ya. Karena ini menggunakan fi'il mudhari majhul. Jadi yu'azu bihi man kana dan seterusnya. Nah ya. Jadi ini naibul fa'ilnya, ini fi'ilnya ya. Nah, kemudian man ini itu adalah isim mausul, maka dijelaskan oleh jumlah sila, yaitu jumlahnya adalah kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir ya. Nah, kalau diuraikan lagi ini jadi bertingkat-tingkat ini ya. Jadi kalau saya potong dari sini dah ya, yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yu'minu itu fi'il mudhari dhamir wa, kemudian billahi wal yaumil akhir itu menjadi maf'ulnya ya. Billahi maf'ul yang pertama, wal yaumil akhir maf'ul yang kedua. Kemudian yu'minu billahi wal yaumil akhir itu kalau dengan minkum ya, minkum itu min huruf jar kum majrur ya. Nah, di sini ada kana. Karena minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, jadi di sini karena itu kan ada domirnya ya, jadi ada isim kana dan ada khabar kana ya. Jadi ini isim kananya adalah huwa, kemudian huwanya minkum ya, huwa minkum, huwanya minkumnya bermutalik kepada huwa. Nah, di sini baru menjadi khabarnya ya, yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kemudian zalika azka lakum wa azhar. Zalikum wa azka lakum wa azhar. Zalikum itu isim isyarah, kata tunjuk, jadi menjadi mubtadanya. Azka lakum wa adharun, wa adharu ya, itu menjadi khobarnya ya. Azka wa adharu lakum gitu ya. Jadi ini ada dua keterangan ya. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini wallahu ya'lamu satu kalimat ya, mubtada dan khobar. Kemudian wa antum la ta'lamun juga satu kalimat, mubtada dan khobar. Kalimat wallahu ya'lamu dan wa antum la ta'lamun itu masing-masing berdiri sendiri, digabungkan dengan waw ya, jadi waw atof ya. Nah, atofnya ini kalimat dengan kalimat ya. Jumlah ini jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah. Kemudian ayat yang ke-33, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Istilah mungkin ada istilah waladun. Waladun itu anak ya. Kemudian walada itu melahirkan ya. Jadi waladun itu yang dilahirkan ya, anak, karena anak ya dia dilahirkan oleh orang tuanya yang melahirkan. Kemudian ada lagi istilah walidun, walidatun ya. Walidun itu walid ya, walidun itu bapak ya. Kalau walidatun itu ibu ya, jadi orang tua ya. Walidain ya, walidun, walidatun, walidain. Kalau walidain itu kedua orang tua ya.
Waladun itu fiilnya ya. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid, lam yulad ya. Yalid yulad. Itu lam yalid asal katanya lam ya yalid yalidah ya. Asal katanya walada yalidu ya. Nah, apa namanya walidatu, jadi ini orang tua perempuan ya atau ibu ya. Yurdi'na auladahunna haulaini kalimain. Karena ini jumlah ismiyah maka ini menjadi mubtada'nya. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilain itu menjadi khobarnya. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Itu fi'ilnya ini yurdi'na, fa'ilnya hunna ya. Kemudian aulada itu maf'ulnya. Aulada hunna haulaini kamilain itu muta'alliq ya, keterangan tambah. Kemudian yurdi'na ini liman aroda ayyuti marodoah ya. Liman, li itu huruf jar, mannya majrur. Nah, tapi di sini mannya adalah menjadi man mausul ya. Man mausul, maka jumlah silanya adalah aroda ayyuti marodoah. Ini jumlah silanya berbentuk fiil jumlah fi'liyah ya. Ini ada fiil madi aroda yaitu domirnya huwa, huwanya kembali kepada si man ya. Kemudian ayyutimma, ini an itu huruf sambung antara dua fiil, ini fiil madi, ini fiil mudhari'. Fiil mudhari'nya dinasabkan oleh an yutimma radha'ah ya, radha'ata. Ini juga sama domirnya huwa, huwanya kembali kepada man ya. Radha'ata itu maf'ul ya. Kemudian ini wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, ini istilah mauludi. Kalau tadi walada yalidu, maulud itu yang dilahirkan, karena dia isim maf'ul ya, maulud ya, maf'ulun, mauludun, itu isim maf'ul, jadi yang dilahirkan. Nah ini wa alal mauludi lahu, ini kan jar majrur itu adanya di depan ya, dia menjadi khobar ya, atau istilahnya khobar muqaddam, khobar yang ada di depan. Nah, mubtadanya mana? Mubtadanya adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Rizqun dan kiswatun. Nah, itu kan ini ya, barisnya domah, kiswatun juga barisnya domah. Dia statusnya marfu nih ya. Dua-dua ini statusnya marfu, maka dia yang marfu menjadi mubtada. Cuma memang posisinya adalah rizquhunna itu idhofah ya. Ini idhofah, kiswatuhunna juga idhofah. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf itu menjadi mubtada, wa mauludi lahu itu menjadi khabarnya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat nafi ya. Kalimat nafi itu adalah lamnya lam nafi ya. Lam nafi itu artinya tidak ya, atau menyatakan kalimat negatif. Beda dengan nahi, lam nahi dengan lam nafi membedakannya begini. Kalau lam nahi itu larangan, itu fi'il mudhari'nya dijazamkan ya, tapi kalau lam nafi mudhari'nya tidak berubah ya. Seperti ini, la tukallafu ya. Harusnya kalau fi'il mudhari' biasa tukallifu, kalau fi'il mudhari' majhul tukallafu ya. Ini fi'il mudhari', tapi kalau dia nahi ya, dia dijazamkan di sini jadi la tukallif ya, atau la tukallaf ya. Ini la tukallafu ya. Jadi ini nggak berubah, karena nggak berubah dia menjadi nafi ya. Kemudian ini fi'il mudhari' majhul, maka nafsun itu menjadi naibul fa'ilnya ya, karena dia barisnya domah statusnya marfu, dia menjadi naibul fa'ilnya. Illa usaha, nafsun illa usaha ya gitu ya. Ini usaha itu us'an ya, ini barisnya fathah statusnya mansub, ini juga idhofah, dia menjadi maf'ul dari ini ya, karena kalau tadi ini ada naibul fa'il ya, nafsun illa usaha. Berikutnya la tudorra walidatun biwaladiha, ini sama ya, la-nya itu juga nafi ya, tudorra ya, kalau fi'il mudhari' ma'lum itu dia tudoru, tapi karena ini fi'il mudhari' majhul jadi la tudorra, harusnya la tudorru ya, tapi karena di double jadi la tudorra ya. Jadi ini walidatun ini naibul fa'il ya, di waladiha. Berikutnya
tadi ini lamnya lam nafi, ini juga bersambung menjadi lam nafi berikutnya wala ya. Nah, masih nafi, mauludun lahu biwaladihi ya. Nah, ini anu ya, apa namanya? Ini ada verb di sini, tulisannya verb artinya kata kerja ya. Kata kerja yang berkaitan dengan fi'il majhul tadi. Kalau kita kembali ke sini, maka di sini ada la tudorro walidatun biwaladiha. Jadi sebetulnya ada fi'il yang tidak disebutkan lagi atau tidak diulang lagi. Jadi la tudorro, nanti juga ada la tudorro gitu ya di berikutnya, cuma tidak disebutkan ya di sini ya. Jadi di sini ada juga ya, cuma di sini tidak disebut lagi, langsung saja. Jadi la mauludun lahu biwaladihi. Jadi ini ada fa'il yang tidak disebutkan, tapi harusnya sudah sama seperti tadi ya. Kemudian wa alal warisi mithlu zalik. Nah, ini juga sama ya. Alal warisi, ala huruf jar, warisinya majrur, ini adanya di depan. Nah, kemudian mithlu zalik, mithlu, ini mithlu zalik, dia idofah nih ya. Harusnya mislun, tapi karena dia diidofahkan jadi mithlu zalik. Ini mubtada yang ada di belakang. Jadi mithlu zalik yang mubtadanya, khabarnya adalah walal warisi ya. Kemudian fa'in aroda bisolan antara min huma wa tasyawurin ya. In itu huruf syarat ya, syaratnya adalah aroda bisolan antara min huma wa tasyawurin ya. Aroda fi'il madi domir wa ya, bisolan itu menjadi maf'ulnya antarodin min huma wa tasyawurin. An itu huruf jar, tarodinnya majrur, min huma juga jar majrur, wa tasyawurin itu dari an ya, antarodin wa tasyawurin gitu ya. Kemudian fala junaha alaihima. Jadi ini jawab syarat ini ya, fala junaha alaihima ya. La huruf nafi ya, junaha alaihimanya ini isim la dan ini khabar la. Kemudian wa in aradtum an tastardiu auladakum. Ini syarat yang berikutnya ya. Syarat yang berikutnya yaitu aradtum an tastardiu auladakum ya. Ini fi'il madhi dhamir antum. Kemudian an sama ya, dia menyambungkan kedua fi'il. Ini fi'ilnya fi'il madhi, ini fi'il mudhari, disambungkan dengan an. Antastardiu, harusnya tastardiuna ya, karena dia ada an jadi antastardiu auladakum. Ini fi'il mudhari dhamir antum. Ini auladakum maf'ulnya ya. Kemudian kalau tadi syaratnya dijawab syaratnya fala junaha alaikum, sama ya. Kemudian iza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, ini juga sama, ini juga syarat juga ya. Syaratnya adalah salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Salamtum berarti ini fi'il madhi dhamir antum, salamtum ma-nya menjadi maf'ul, maf'ulnya perlu maf'ulnya berbentuk mausul, maka dia ada jumlah silah yaitu ataitum bil ma'ruf. Nah, jadi ini izanya syaratnya itu sama seperti tadi, ada iza atau syarat yang di belakang. Jadi ada syarat pertama, kemudian jawab syaratnya, kemudian syarat lagi yang kedua. Jadi sebenarnya syaratnya ada dua, cuma dipisahkan saja ya. Kemudian wattaqullaha ya. Ini fi'il amr, wattaqullaha ya. Kemudian wa'lamu juga sama, ini fi'il amr, anallaha bima ta'maluna basir, sama seperti tadi ya. Anallaha bima ta'maluna basir, Allahnya sebagai isim anna ya, atau mubtada'nya, basir sebagai khobarnya ya. Tadi sekalian kira-kira itu penjelasan bahasanya. Mari coba kita simak, kita ikuti penjelasan maknanya ya. Kita mulai. Wa iza talaqtumun nisaa fa balagna ajalkunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin. Kalau pada penjelasan yang sebelumnya bahwa ada kasus ya, di mana ada orang yang suami istri baru pisah ranjang bahasanya, belum bercerai, maka dia tenggang waktunya untuk bertahan itu sampai 4 bulan maksimal ya. Kalau sudah 4 bulan lewat, ya kebijakan si suami bagaimana nih ya, mau dia lanjutkan atau dia ceraikan. Tapi si istri juga punya hak kan gitu ya, ada hak dan ada kewajiban, maka si istri juga tidak boleh digantung nasibnya. Kalau memang sudah 4 bulan nggak jelas, ya si istri juga boleh menuntut untuk hak cerai kan gitu ya. Kemudian kalau sudah terjadi perceraian, maka si istri tidak boleh menikah lagi dengan pihak lain sampai dia menunggu 3 kali masa haid ya, atau salasa
salah satu guru ya istilahnya 3 kali masa haid atau 3 bulan ya. Nah, setelah dia menunggu masa 3 bulan, setelah itu baru ada ketentuan lain ya. Ketentuannya bagaimana? Di sini wa iza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna, jika yang wanita yang sudah diceraikan itu balagna ajalahunna, sudah sampai nih masa iddahnya, sudah selesai. Artinya sudah masa menunggunya sudah selesai. Kemudian fa amsikuhunna bima'rufin, maka kalian boleh ibaratnya kembali lagi, rujuk lagi, tapi dengan cara yang ma'ruf, gitu ya. Artinya amsik itu berdiam, artinya berdiam itu dalam arti posisi rumah tangganya dalam posisi yang rukun lah ya, tapi dengan cara yang ma'ruf. Au sarrihuhunna bima'rufin, atau silahkan memang dilepaskan dengan cara yang ma'ruf juga, gitu ya. Artinya dilepasnya itu karena memang dia sudah boleh menikah dengan orang lain, gitu ya, si wanitanya. Kemudian wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, tapi jangan kalian menahan untuk dia tidak menikah dengan orang lain, tapi dengan tujuan diroron lita'tadu ya, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang mungkin ada sesuatu yang ditujukan gitu ya, lita'tadu untuk tujuan-tujuan yang maksiat, untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah ya, untuk tujuan-tujuan tertentu yang mungkin bisa menzolimi si wanita itu. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Barang siapa yang berlaku demikian, artinya menahan dia tidak menikah lagi dengan pihak lain untuk tujuan-tujuan negatif, maka barang siapa yang melakukan demikian, maka faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri ya. Berikutnya wala tatakhizu ayatillahi huzwan ya. Dan jangan kalian mengambil ayat-ayat Allah itu dalam rangka untuk menutupi kelemahan-kelemahan kalian, menutupi kebodohan-kebodohan kalian, menutupi tindak tanduk atau tujuan-tujuan kalian dalam rangka berbuat tidak baik, dalam rangka berbuat maksiat, ya. Atau misalnya menggunakan ayat-ayat Allah ini sebagai ayat-ayat yang dilontarkan tapi tujuan-tujuan yang tidak benar. Ya, tujuan-tujuan kepentingan tertentu, kepentingan sesaat. Jadi ayat-ayat Allah jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk tujuan-tujuan tidak baik, untuk tujuan kepentingan sesaat, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan ya. Kemudian wazkuru nikmatallahi alaikum ya. Nah, karena kalian tidak boleh menggunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan tertentu yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka wazkurullaha nikmatallah, wazkuru nikmatallah, maka hidup sadarlah kalian dengan nikmat Allah itu ya, yang telah Allah turunkan atas kamu. Apa yang telah Allah turunkan atas kamu? Wa ma anzalaikum minal kitabi wal hikmati, yaitu nikmat Allah dalam berupa Alkitab, dalam berupa ajaran Allah, yang dimana ajaran Allah itu mengandung al-hikmah. Al-hikmah itu pelajaran, pendidikan, ketetapan hukum, peraturan ya. Jadi ajaran-ajaran Allah yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, itulah Alkitab, itulah al-hikmah, itulah yang nikmat Allah yang telah Allah turunkan kepada kita, dan itulah yang harus kita penuhi, kita nikmati, kita tegakkan. Jadi wazkuru nikmatallahi alaikum itu adalah hidup sadar dengan ajaran Allah dalam arti mantapkan diri dengan kesadaran penuh bahwa hidup yang akan kita jalani sesuai dengan bimbingan Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab yaitu petunjuk pedoman hidup, Al-Hikmah yang berisi ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Kemudian ya'izukum bihi, yang telah Allah ajarkan kepada kita semua, ya, kepada kalian. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, maka hidup tunduk merunduklah kepada Allah, maka hidup patuhlah kepada Allah, jangan melanggar ketentuan Allah. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya Allah dengan ajarannya ini, dengan Alkitab ini, dengan Al-Hikmah ini, maha mengajarkan semua kebutuhan kita, bikulli syai'in, segala sesuatu yang selama ini kita tidak tahu.
selama ini yang menjadi urusan kita, ya, menjadi permasalahan kita, Allah sudah mengajarkan solusinya seperti apa, ya. Kalau pada ayat ini spesifik pada ayat ini ya solusi berkaitan dengan rumah tangga yang berpisah, ya. Kemudian waiza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Nah, ini sama seperti tadi ya, waiza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna, ya. Ini syarat yang pertama. Nah, ini syarat yang kedua adalah idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Nah, ini ya. Jadi syarat yang pertama, wanita yang sudah diceraikan kemudian sudah selesai masa iddahnya. Kemudian ada syarat yang kedua, mereka ini sudah saling sepakat, sudah saling ridho, sudah saling saling setuju untuk membangun rumah tangga yang baru, ya, dalam rangka menegakkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasul, yang sakinah mawaddah warahmah, gitu ya. Nah, jika mereka sudah sepakat, maka perintah berikutnya adalah, atau larangan berikutnya adalah fala ta'duluhunna ayyantihna azwajahunna, ya. Maka kalian jangan menghalang-halangi si wanita itu untuk menikah dengan pria lain dengan pilihannya, ya. Jadi ketika masa iddahnya sudah berakhir, ya, kalau dia sudah mau menikah dengan orang lain, baik mantan suaminya maupun si walinya, itu tidak boleh menghalang-halangi untuk dia menikah dengan pilihan lain, ya, dengan pria lain, ya. Dia tidak boleh dihalang-halangi. Kemudian sepanjang masa iddah sudah selesai dan dia sudah punya pilihan yang memang sudah sepakat, sudah saling taradau, sudah saling ridho, sudah saling setuju untuk membangun rumah tangga yang baik, ya. Kemudian zalika yu'azubihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu yang sudah mau izokkan, kan, gitu ya. Yu'azu itu dari kata wa'aza yaizu, nanti menjadi mau izoh, kan, gitu ya. Yang sudah dinasihatkan, yang sudah diajarkan oleh Allah kepada kalian. Kepada siapa? Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bagi kalian yang memang beriman, berpandangan dan bersikap dengan ajaran Allah, dan kalian yakin bahwa ajaran itu dapat menghantarkan kehidupan mencapai tujuan akhir, yaumil akhir, ya. Yaitu tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagi kalian yang berpandangan dan bersikap dengan ajaran Allah, beriman kepada ajaran Allah, kemudian kalian mantap dengan ajaran Allah itu, kalian yakin bahwa ajaran Allah itu dapat menghantarkan kehidupan kita itu mencapai tujuan akhir kita, maka bagian demikian itu sudah diajarkan tata cara perlakuan terhadap wanita yang sudah ditalak, ya. Jadi istilahkan saja, kita tidak boleh menghalang-halangi mantan istri yang sudah punya pilihan lain, ya, untuk mereka menikah. Kemudian zalikum azkalakum wa athhar, ya. Nah, yang demikian itu yang sudah Allah ajarkan kepada kita itu akan mendatangkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih cerdas, yang lebih bersih, ya, yang lebih suci, ya. Wa athhar, ya, lebih cerdas, lebih baik, lebih bersih, lebih suci. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mau berpegang teguh kepada ajaran Allah, kita yakin bahwa ajaran Allah dapat menghantarkan kehidupan yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat, maka mari wujudkan ajaran Allah itu. Yang demikian itu, mewujudkan ajaran Allah itu zalikum azkalakum wa athhar, ya. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dengan ajarannya ini ya'lamu, mengajarkan, ya, maha mengilmui, maha memberikan kita ilmu, maha mengajarkan kepada kita itu apa-apa yang kita tidak ketahui. Wa antum la ta'lamun, apa yang kita tidak mengerti, apa yang tidak kita pahami selama ini. Berikutnya ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilaini, ya. Wal walidatu tadi, ya, walidatun itu seorang ibu, tapi kalau wal walidatu itu jamak, ya, ibu-ibu, ya. Ini jamaknya ibu-ibu. Tentu di sini ibu-ibu yang dimaksud adalah ibu-ibu yang melahirkan anak, ya. Kemudian yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, mereka
hendaklah menyusui anaknya itu, ya, bayinya itu 2 tahun penuh, gitu ya. Haula ini kamilain, 2 tahun penuh. Liman aroda ayutimar rodoah, bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya, masa penyusuannya, ya. Jadi menyusui bayi itu sempurnanya adalah 2 tahun. Walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, ini kalau tadi saya bilang, saya katakan bahwa rizkun dan kiswatun itu mubtada'nya, al mauludi itu adalah khabarnya. Jadi rizkun dan kiswatun, ya, kebutuhan rezeki, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, gitu ya. Kebutuhan pangan dan sandang ini dengan sesuatu yang ma'ruf, ya, dengan ketentuan yang ma'ruf itu bagi alal mauludi berarti bagi orang atau anak yang dilahirkan. Maulud ditarikan yang dilahirkan, ya. Maka bagi mereka haknya, ya. Jadi bagi si bayi itu di samping dari ibunya, maka si bayi itu punya hak untuk disusui selama 2 tahun, ya. Kemudian si bayi itu punya hak untuk mendapatkan nafkah sandang pangan, ya, atau di sini pangan sandang, gitu ya. Itu juga haknya si bayi yang menjadi kewajiban bagi bapaknya, gitu ya. Lahu ini bagi si orang tuanya, ya. Jadi kalau tadi bagi ibunya, ya, bagi si ibu dia menyusui selama 2 tahun, itu haknya si bayi. Kemudian bagi si bapak punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban pangan dan sandang yang menjadi hak si bayi yang harus dipenuhi oleh si orang tuanya. Kemudian la tukallafu nafsun illa usaha. Nah, ini tukallafu tadi fi'il majhul, ya. Jadi kalau fi'il majhul itu awal, kalau diterjemahkan menjadi berawalan di, ya. Tukallafu bahwa kalian itu tidak dibebani, ya. Jadi nafsun itu setiap orang, ya, setiap jiwa itu tidak dibebani kewajiban, ya, illa usaha, selain yang dia mampu untuk mengupayakannya. Jadi kalau memang si bapak tadi punya kewajiban menafkahkan anaknya, ya, lahir batin, ya, sandang pangan dan seterusnya, ya. Kemudian si ibu juga punya kewajiban untuk menyusui selama 2 tahun. Nah, itu la tukallafu nafsan illa usaha, Allah tidak memberikan tidak membebani, ya, kewajiban-kewajiban itu kecuali apa yang dapat kamu usahakan. Ya, kalau orang tua yang menafkahkan anaknya itu menjadi kewajiban, dan itu tidak membebani, ya, tidak membebani orang tuanya. Kemudian si ibu juga tidak terbebani, ya, memang tidak dibebani, ya, kecuali memang dia tidak mampu, ya. Kalau misalnya si ibu mungkin karena air susunya bermasalah, berarti kan dia punya masalah, kan, gitu, ya. Nah, kalau itu dia tidak dibebani, nanti akan kita carikan solusi yang lain, ya, kan, gitu, ya. Nah, sementara seperti itu dulu, kewajiban ibu menyusui 2 tahun, menyempurnakan susunya 2 tahun, kemudian kewajiban si bapak adalah memberikan nafkahnya, ya. Kemudian semuanya itu adalah sesuatu kewajiban yang memang sesuai dengan kemampuan kita, kan, gitu, ya. Kemudian la tudarra walidatun biwaladiha, ya. La tudarra walidatun biwaladiha. Nah, ini tudoro itu disengsarakan, kan ini masih menjadi fi'il mudhari majhul, ya. Jadi si walidatun, ya, walidatun itu si ibu, ya, si ibunya. Si ibunya itu tidak boleh disengsarakan, tidak boleh teraniaya hidupnya oleh akibat ulah dari anaknya, biwaladiha, ya. Jadi si anak tidak boleh menyengsarakan orang tuanya, si ibunya. Sebaliknya dalam bahasa kalimat yang terbalik, si ibu tidak boleh disengsarakan, tidak boleh diterlantarkan oleh anaknya. Kemudian wala, ini aneh, ya, ini kan kalimat ataf, ya, kalimat yang mengikut, jadi sama. Wala mauludun lahu biwaladihi. Maka si bapak juga tidak boleh disengsarakan, tidak boleh diterlantarkan oleh anaknya, kan, gitu, ya. Karena tadi apa? Karena si ibu sudah bersusah payah mengandung,
selama 9 bulan, kemudian dia menyusui, ya, melahirkan, menyusui, dan seterusnya, punya kewajiban-kewajiban yang lain yang nanti diatur pada ayat yang lain. Kemudian si bapak juga punya kewajiban untuk merawat, menafkahi putra putrinya. Maka si anak tidak boleh, ya, tidak boleh menelantarkan, menyengsarakan bapak atau ibunya. Ya. Kemudian wa alal warisi mislu zalik. Demikian juga halnya kepada ahli waris. Ya. Ahli waris juga tidak boleh menelantarkan orang tuanya atau si pewarisnya, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang ada harta warisan cuma kepentingannya dengan harta warisan saja, tapi si orang yang memberikan waris ditelantarkan, itu tidak boleh, ya. Karena kalau ahli waris kan tidak mesti anak, ya, tidak mesti anak kandung, tapi juga nanti pada saudara-saudara yang lain. Kemudian fa'in aroda fi solan antarodin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Jika di antara kalian itu ingin menyapihnya, gitu ya, ingin menyapihnya, walaupun belum masa tenggang waktu 2 tahun, antarodin minhuma, ya, dengan keriduan, dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka boleh, ya, dia disapih sebelum 2 tahun, ya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa, tidak ada kesalahan kepada keduanya. Artinya memang si ibu mungkin karena sesuatu hal dia terkendala untuk menyusui sampai 2 tahun, maka dia boleh menyapihnya dengan kesepakatan kedua belah pihak, ya, untuk menyapihnya sebelum 2 tahun, ya, tidak ada masalah. Kemudian wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum in iza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, ya. Atau jika ini sudah belum 2 tahun, si ibu mau menyapihnya, tapi si ibu mau memberikan susunya, memberikan susuan dari pihak lain, atau dia tetap bisa menyusui pada pihak lain, atau pakai istilahnya pada ibu susu, kan, gitu ya. Itu juga nggak masalah sepanjang dia juga memberikan, ya, katakanlah memberikan upah, kan, gitu ya, memberikan ganti rugi kepada si ibu susunya, ya. Nah, iza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik tentunya. Jadi ketentuannya adalah menyusui bayi itu selama 2 tahun. Kalau bermasalah, maka disepakati, ternyata karena ada sesuatu hal, maka tidak sampai sempurna 2 tahun, ya, kalau sudah disepakati, ya, tidak masalah, ya. Artinya mungkin konsultasi ke dokter dan lain-lain, kan, gitu ya. Kalau sudah disepakati, ya sudah, tidak masalah untuk tidak dilanjutkan atau disapi sebelum 2 tahun. Atau memang karena ada sesuatu masalah, kemudian dia oleh ibu kandungnya disapi, tapi anaknya tidak disapi, ya. Ibu kandungnya menyapi, tapi anaknya diteruskan oleh susu yang lain, ya, atau ibu susu yang lain, maka juga tidak masalah, tidak berdosa, ya, sepanjang ada katakanlah ada ganti rugi yang ma'ruf, ya, bagi si ibu susu itu. Nah, ganti rugi ini relatif, ya, yang penting kesepakatan saja, ya. Kemudian wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah, hidup tunduk menunduklah sesuai dengan peraturan yang Allah berikan kepada kita. Wa'lamu, ketahuilah bahwa Allah dengan ilmunya itu, dengan ajaran itu, ta'maluna basir, ya, maha mengajarkan kepada kita tuh apa-apa yang selama ini kita tidak pahami, selama ini kita tidak tahu, selama ini kita tidak mengerti. Hadirin sekalian, kira-kira demikian materi kita pada kesempatan jumpa kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk selanjutnya bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita berikutnya, dan kita berupaya untuk terus membaca, mempelajari ayat-ayat Allah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mendapatkan hidayah, mendapatkan pengertian, mendapatkan petunjuk dari apa yang sudah kita baca, dan tentu petunjuk yang sudah kita dapatkan kita pegang teguh, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita harapkan
dikabul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dan kealfaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.